Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur Iya, dari jauh aja, jangan deket-deket. Yang sudah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersama di majelis yang kita cintai. Salam serta salam mari kita haturkan kepada junjungan semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini sudah berkumpul ada 500 ya. Alhamdulillah. Semoga berdatangan sebentar lagi ya. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Semoga langkahnya kelak akan menjadi saksi sebagai satu usaha kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan memohon ridha Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah kita sudah hadir. Mari kita mulai saja kajiannya untuk menghemat waktu. Silakan Ustazah, tafadhol. Terima kasih. Saya minta tasnya satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ahli wafa. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berjuta nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama hadir berkumpul dalam rangka thalabul ilmi di Masjid Al-Furqan yang semoga senantiasa Allah berkahi. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat, para sahabat, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya?
Luar biasa. Allahu Akbar. Ya semangat ya, Masya Allah sudah hadir 500 orang kata Ibu Wiwin tadi, 500.000 beserta para malaikat ya yang menaungikan. Iya, kan ketika ada suatu majlis itu maka malaikat membentangkan sayapnya ya, mengaminkan doa-doa orang yang ada di majlis tersebut. Maka perbanyaklah doa ketika sedang berada di majlis. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah ya, kita kemarin hari Jumat kemarin kan memperingati apa? Maulid ya, kelahiran Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya, salah satu yang harus kita lakukan adalah bergembira ya dengan lahirnya Rasulullah SAW, ya Habibullah, sang kekasih Allah, yang dengannya kita mendapatkan ya syafaat, dengannya kita mendapatkan uswatun hasanah, contoh yang baik. Dan dalam rangka bergembira, maka saya izin ya akan membuat kuis atau pertanyaan sebelum kita mulai seperti biasa. Jadi dulu ketika waktu kami di Mesir ya, ketika memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulid itu, masyarakat Mesir itu beramai-ramai ya. Di sepanjang jalan itu banyak penjual namanya tuh Aruset El Maulid. Jadi boneka-boneka yang khusus ada ketika bulan Maulid. Boneka-bonekanya itu boneka semacam kayak boneka Barbie, tapi nanti dihiasi dengan permen-permen, dengan manisan, dengan halawiyat. Jadi tuh sepanjang jalan itu ramai sekali. Banyak orang berjualan manisan dan boneka tersebut. Nah, jadi kita kalau bulan Maulid itu kita tuh seneng gitu, melihatnya tuh ramai. Kalau kita mah di sini bulan Ramadan ya ramai kan, banyak penjual takjil di mana-mana. Nah, kalau bulan Mesir itu ketika bulan Maulid itu ramai, di sepanjang jalan pedagang musiman itu berjual Aruset El Maulid, jadi boneka Maulid dan halawiyat, manisan-manisan. Nah, di sini saya ingin berbagi, bukan manisan ya, tapi berbagi coklat aja lah. Kalau manisan belinya di Mesir jauh ya. Manisan yang kayak manisan Turki itu loh biasanya, manisan Arab itu kan yang dibagi-bagi itu biasanya kita itu berbagi ketika bulan Maulid dalam rangka bergembira gitu dengan kelahiran Rasulullah. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa menjawab. Saya akan memberikan coklat ya dalam rangka bergembira. Ibu-ibu masih suka coklat nggak ya? Giginya masih aman nggak nih? Kalau ini kasih ke anaknya atau ke siapa yang suka ya? Iya, atau kasih ke siapa ya? Tahadu tahabu, saling memberi hadiah maka akan saling mencintai. Ya udah siap ibu-ibu dengan pertanyaannya? Yang bisa jawab angkat tangan dulu, jangan jawab dulu, teriak dulu baru angkat tangan ya. Nanti jawabannya bisa dicontek. Oh, jangan susah-susah, siap. Dapat coklat. Iya, pertanyaan yang pertama. Ini susah apa mudah ya? Siapa yang tahu? Ini pertanyaan tentang nasab Rasul. Sebutkan nasab Rasul dari segi ayah. Jadi 4 ke atas. Ya udah deh di diskon 3 ke atas ya, 3. Ya, ada yang mau coba nenek coba? Ada lagi yang mau coba? Pas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Langsung ke atas nanti bersambung ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, bersambung lagi ke Nabi Adam. Ya udah, itu ya nasabnya ya. Kadang kita taunya nasabnya sampai Abdul Muttalib aja ya. Ada Hashim, ada Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Zuhroh, Lu'ay, Ka'ab sampai ke atas nanti. Ya udah, sekarang siapa paman Rasulullah SAW yang merupakan saudara sepersusuannya beliau? Jadi pamannya ini saudara sepersusuannya. Ada yang tahu siapa? Iya, silahkan.
Iya betul, Hamzah paman Rasulullah yang merupakan saudara sepersusuan beliau itulah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, betul. Silakan Ibu, terima kasih atas jawabannya, sudah berusaha menjawab. Silahkan dipilih mau yang mana. Ya, ada yang hijau, ada yang pinky-pinky nih. Iya. Iya, anak cucunya aja kalau ini. Ini masih ada lagi ya, Bu. Ya udah deh, yang mudah-mudah aja deh ya. Ntar dulu. Ketika Rasulullah SAW itu kecil, Rasulullah kan ada ibu sepersusuannya, namanya Halimah Sa'diyah. Bukan itu pertanyaannya. Nah, dulu, kalau itu mudah, Halimah Sa'diyah. Nah, terus kan dibawa oleh Halimah Sa'diyah ke perkampungannya di pelosok lah istilahnya tuh ya, di Arab Baduy gitu. Nah, apa nama perkampungannya itu? Itu namanya itu ada di kata Halimah Sa'diyah. Bukan. Pas. Nama perkampungannya itu Bani Sa'ad. Jadi kan dibawa ya Rasulullah itu sama Halimah Sa'diyah ke perkampungannya, disusui di sana di apa sih namanya? Dibesarkan, diasuh ya Allah, diasuh di sana yaitu di Bani Sa'ad. Nah, terus apa peristiwa yang terjadi di situ di Bani Sa'ad ketika Rasulullah itu sedang bermain, sedang menggembala kambing bersama teman-temannya? Ya, silakan. Iya betul. Oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Silakan Bu Wiwi. Ya. Silakan mau yang mana? Yang pink atau yang hijau? Serah terima hadiah gitu ya. Hadiahnya siapa? Ya, selanjutnya sama-sama. Maaf ya Bu, hadiahnya cuma coklat. Insya Allah nanti hadiahnya kita umroh atau haji bareng ya. Amin. Selanjutnya pertanyaan, ayo Bu, masih ada 3 nih. Kan kita tuh ngaku ya cinta Rasul ya. Tapi kita kadang nggak tahu kisah-kisahnya, gitu kan? Nggak tahu nasabnya, nggak tahu siapa pamannya, siapa keturunannya. Nah, keturunannya, coba tolong sebutkan keturunan Rasulullah 2 aja deh. Siapa yang mau coba? Anaknya ya, silakan. Satu lagi. Umi Kalsum istri. Iya betul, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah ya, tapi meninggal ya. Ya silakan Bu. Pilih-pilih. Mau yang mana? Ya terima kasih. Selanjutnya ayo 2 lagi. Sebutkan 2 mukjizat Rasulullah. Mukjizat, ayo banyak nih mukjizat. Iya silakan. Al-Quran. Iya, masya Allah. Mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, Kitabullah. Selanjutnya adalah mengeluarkan air dari jari-jarinya, bisa membelah bulan. Ya, silakan Bu. Iya, Isra Mi'raj juga. Ya. Silahkan dipilih. Ayo, insya Allah saya dapat hadiah juga. Ya Allah terima kasih Bu. Jadi kita tuker hadiah nih. Ya tuker kado, tapi ibunya nggak ngasih pertanyaan ke saya. Terima kasih Bu. Jazakillah khairan. Barakallahu fikum. Satu lagi nih. Apa ya pertanyaan? Coba pertanyaannya dari ibu-ibu yang tadi yang lain. Iya. Ada pertanyaan nggak dari ibu-ibu untuk ditanyakan ke ibu-ibu yang lain? Bu Wiwin, silakan cari pertanyaan.
Mana googling dulu. Dah? Ya. Nah, iya yang belakang itu silakan dinaungi oleh. Iya, dinaungi oleh awan. Contohnya ketika kemana, Bu? Iya, berniaga ke Syam. Rasulullah itu senantiasa dinaungi oleh awan, sehingga kafilahnya, rombongan niaganya itu merasa nyaman ya, tidak kepanasan dan merasa tenang gitu dengan dinaungi oleh awan. Ya, silakan Bu. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan. Iya. Nanti bagi dua saya kasih pertanyaan. Iya, alhamdulillah sudah habis coklatnya ya. Semoga dengan kita mereview memurojaah kisah-kisah atau apa tadi sirah nabawiyah, kita dengan hal itu kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Ya, langsung saja Ibu-ibu kita masuk ke pembahasan kita ya. Hadis yang berkaitan dengan fikih di kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seperti biasanya mari kita membaca Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita dan semua syekh, semua ustaz yang telah mengajari kita khususnya ilmu agama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke babu sholatil musafiri wal maridi. Bab sholat musafir. Musafir itu apa? Orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan, dan orang yang sakit ya. Masya Allah ya, agama Islam itu segitu detailnya sampai membahas bagaimana sih, apa saja sih rukhsah, keringanan bagi orang yang sedang safar dan orang yang sedang sakit, bagaimana mereka boleh ada keringanan di dalam melakukan sholat. Langsung saja hadis yang pertama, silahkan Bu, minta tolong dibacakan siapa yang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 307. Iya langsung Bu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sholat itu awalnya diwajibkan 2 rakaat, lalu ditetapkan sebagai sholat dalam perjalanan, dan sholat di tempat disempurnakan atau ditambah akali. Bawahnya sampai ada garis menurut riwayat Bukhari. Bukhari, kemudian beliau hijrah, lalu diwajibkan sholat 4 rakaat dan sholat dalam perjalanan ditetapkan seperti semula. Ahmad menambahkan kecuali maghrib karena ia mengganjil sholat siang dan subuh karena bacaannya dipanjangkan. Ya, terima kasih Bu. Al-hadits al-awwal fi babi sholatil musafiri wal maridi. Hadis yang pertama di bab sholat musafir dan marid di kitab Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatis shalah raka'ataini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sholat itu awalnya diwajibkan 2 rakaat. Jadi Bu, awal mulanya disyariatkan sholat itu sebenarnya 2 rakaat. Lalu ia ditetapkan sebagai sholat dalam perjalanan. Fa ukirrat sholatus safar wa utimmat sholatul hadar. Lalu setelah itu kan ditambah ya.
Yang tadinya 2, berarti yang ditambah menjadi 2 tuh sholat apa saja? Zuhur, asyar, sama isya. Karena kalau subuh kan tetap 2 ya. Kalau maghrib 3, nggak berubah jadi 4. Nah, maka yang sholat 2 rakaat itu setelah itu ditetapkan sebagai sholat ketika dalam perjalanan atau ketika safar. Nah, menurut riwayat Bukhari, walil Bukhari, summa hajara faqudirat arba'an. Kemudian beliau hijrah, lalu Rasulullah hijrah, lalu diwajibkan sholat 4 rakaat. Wa uqidat sholatus safar alal awal. Jadi ketika beliau hijrah, ditetapkanlah jadi 4 rakaat, dan sholat yang 2 rakaat tadi ditetapkan ya, yang awal, jadi awalnya ditetapkan sholat 2 rakaat itu, 2 rakaat tersebut ditetapkan ketika seseorang itu sedang safar. Selanjutnya, zada Ahmad illal maghrib, kecuali maghrib. Kenapa maghrib enggak dijadiin 4? Karena fa innaha witrun nahar. Karena sholat maghrib itu adalah sholat witirnya di siang hari, penutup siang. Kalau penutup malam kita witir setelah sholat apa? Iya, setelah sholat isya atau sholat malam atau sholat tahajud ya. Nah, penutup sholat di siang hari yaitu sholat maghrib. Maka ia witir 3 rakaat sholat penutup di siang hari. Maka dia tetap 3 rakaat, tidak bertambah menjadi 4. Itu ya. Dan subuh itu tetap 2, nggak ditambah 4, karena di subuh itu bacaannya dipanjangkan ya. Ini dari hadis sebelumnya. Rasulullah itu di subuh itu biasanya memanjangkan bacaannya. Sehingga kan kadang mungkin yang sholat subuh 2 rakaat panjangnya sama atau lebih dari orang yang biasanya 4 rakaat gitu. Makanya subuh itu cuma 2 rakaat dan tidak disempurnakan, bukan tidak disempurnakan, tidak ditambah menjadi 4 rakaat. Maka yang bisa dikosor, yang bisa diringkas menjadi 2 itu sholat apa saja? Zuhur, asar, sama isya. Maghrib bisa dikosor enggak? Kalau dikosor jadi 1, nggak bisa ya. Kalau misalnya subuh dikosor jadi 1 atau hilang ya nanti tidak bisa juga ya. Nah ini ya, maka sholat awalnya disyariatkan sholat itu sebenarnya awalnya 2 rakaat, lalu setelah itu ditambah disempurnakan menjadi 4, dan nanti ketika dalam keadaan safar bisa menjadi 2 kembali yang ada sholat tertentu yaitu zuhur, asar, dan isya. Kenapa maghrib tidak bisa dikosor menjadi 3? Karena maghrib itu witrun nahar. Karena maghrib itu adalah witir atau penutupnya sholat-sholat di siang hari. Maka dia bentuknya 3, yaitu witir dan cil. Hadis yang selanjutnya, minta tolong Bu dibacakan hadis 348. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 348 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada kalanya mengqasar sholat dalam perjalanan dan ada kalanya tidak, ada kala puasa dan ada kala tidak. Riwayat Darqutni perawinya dapat dipercaya. Hanya saja hadis ini maklur. Adapun yang mahfuz dari Aisyah radhiyallahu anha adalah dari perbuatannya, dan ia berkata, sesungguhnya hal itu tidak berat bagiku, dikeluarkan oleh Baihaqi. Ya, terima kasih Bu. Jazakallahu wa barakallahu fik. Hadis selanjutnya, hadis 348, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safar wa yuqimu. Ada kalanya Rasulullah mengqasar, meringkas sholat ya menjadi 2 rakaat dalam perjalanan, dan ada kalanya tidak. Wa yasumu wa yuftiru, dan kadang kala berpuasa dan kadang kala tidak.
Sekarang kalau misalnya ibu-ibu dalam perjalanan, ibu-ibu lebih memilih qashar atau menyempurnakan atau memilih berpuasa atau berbuka. Kadang-kadang juga ya. Terus yang lebih afdol yang mana? Iya, dua-duanya benar ya. Mau yang memendekkan, mengqashar boleh, mau yang gak qashar juga boleh. Karena Rasulullah pun kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Tapi nanti dilihat lagi sesuai kondisi ya. Kadang kan ada mazhab yang menyebutkan wajib mengambil rukhsah keringanan qashar dan juga berbuka. Tapi kalau di dalam mazhab kita ya, dua-duanya itu diperbolehkan, disunnahkan. Kalaupun misalnya kondisinya memungkinkan untuk tidak mengqashar, maka kita boleh menyempurnakan sholat. Ataupun kita sedang bersafar dan kita tidak ingin membatalkan puasa kita karena kita yakin kita insya Allah masih kuat ya, kita mampu ya, kondisinya itu tidak yang mengkhawatirkan, maka tidak apa-apa untuk tetap melanjutkan berpuasa. Rawahu Daruqutni wa ruwahu biqatil annahu ma'lulun. Nah, terus di belakangnya ini ada waqalat innahu la yashukku alayya. Sesungguhnya hal itu tidak berat bagiku ya. Jika memang memberatkan, maka silahkan mengambil keringanan. Tapi kalau kita yakin kondisi kita itu insya Allah qashar bisa kok, tanpa harus mengqashar tetap bisa, waktunya masih tepat dan kondisinya masih memungkinkan, kita pun tidak apa-apa untuk tidak mengqashar. Nah, ini di hadis selanjutnya ini dijelaskan di hadis 349, wa an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatihi kama tuhibbu an tu'ta azaimuhum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah suka bila rukhsah atau keringanannya itu dilaksanakan. Sebagaimana dia benci bila maksiatnya dilaksanakan. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau memang kita mengambil rukhsah itu maka Allah lebih suka. Sebagaimana ketika rukhsah ini adalah bentuk hadiah dari Allah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah tuh suka ketika kita mengambil hadiah atau keringanan tersebut dalam bentuk apa tadi, qashar dan tidak berpuasa ya ketika dalam perjalanan. Lalu sebagaimana dia benci bila maksiatnya dilaksanakan. Perbandingannya itu kita itu mengambil rukhsah itu sama seperti ketika Allah itu membenci bila ada seorang hambanya yang melaksanakan kemaksiatan. Dan di selanjutnya kan kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana dia suka bila perintah-perintah yang keras dilakukan. Sekarang pernah dengar nggak Bu? Kalau rukhsah kan artinya apa? Keringanan. Jadi hukum yang asli itu berubah menjadi ringan karena ada sebab atau kondisi tertentu. Ada satu lagi namanya azimah, azaimuhu. Nah, kalau azimah itu artinya apa? Pernah dengar nggak? Ada rukhsah, ada azimah. Azimah itu adalah hukum aslinya. Sholat duhur aslinya berapa rakaat? 4. Iya, 2. Aslinya memang 2 dulu ya sebelum ditambah menjadi 4. Lalu dirukhsah atau diringankan menjadi berapa? Menjadi 2. Maka azimah itu adalah hukum aslinya yang awalnya. Rukhsah itu adalah hukum yang mendapat keringanan ya setelah ada hal atau kondisi tertentu yang membuatnya mendapatkan rukhsah. Berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau dalam kondisi safar itu akan mendapat rukhsah apa? Boleh berbuka. Berarti azimahnya apa? Azimahnya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya boleh berbuka atau tidak berpuasa disebabkan adanya
adanya safar, adanya perjalanan. Jadi rukhsah itu kan membuat azimah, membuat hukum asli menjadi berubah karena ada kondisi tertentu, ya, karena ada sebab atau sesuatu yang menyebabkan azimah menjadi ada diperbolehkannya rukhsah. Agak bingung ya Bu? Enggak kan? Insya Allah maklum ya. Jadi cuma memberitahu kalau yang aslinya itu azimah, kalau yang sudah diringankan namanya dirukhsah, diperingan gitu, didiskon kalau bahasa gampangnya mah. Harga aslinya 10.000, didiskon 50% jadi 5.000. Berarti azimahnya 10.000, rukhsahnya 5.000. Gampangnya gitu ya. Itu. Hadis yang selanjutnya, An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathata amyal aw farasih shalla rak'ataini wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keluar bepergian sejauh 3 mil atau farsah, beliau sholat 2 rakaat. Hadis ini menjelaskan tentang berapa jarak tertentu yang diperbolehkan kita untuk mengqashar sholat. Berapa Bu jaraknya? 3 mil. 3 mil itu berapa? 3 farsah itu berapa? 80 kilo. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i sebenarnya ya, yang mu'tamad itu jaraknya itu 135 km. Ini pendapat yang mu'tamad. Ya, yang mu'tamad yang dipakai di dalam mazhab. Tapi ada pendapat lain, yaitu namanya qaul shahih. Qaul shahih. Qaul shahihnya itu tadi ya, antara 85 sampai 89 km. Ada juga tadi yang menyebutkan 80 km, 81, 82. Nah, tapi sebenarnya kalau kita tahu ya, pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, jarak diperbolehkannya sholat qashar itu 135. Terus kalau kita memakai yang qaul shahih yang tadi 80, 81, 82, 85 sampai 89, boleh enggak? Boleh saja. Maka inilah jarak diperbolehkannya untuk mengqashar sholat, ya. Ingat ya Bu, ini qashar ya. Qashar itu apa? Mendekkan. Kalau jamak menggabungkan. Iya, khawatirnya bingung antara yang mana yang qashar dan yang jamak. Nanti setelah ini ada yang jamak juga. Jamak qashar ya biasanya kita. Ya, hadis selanjutnya, An Anas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Anas radhiyallahu anhu berkata, pernah kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Mekah. Ibu-ibu yang pernah haji umrah Madinah ke Mekah itu berapa jam? Nanti kalau naik bus ya. Kalau naik kereta cepat sekarang tuh 1 jam atau sampai 2 jam lah ya. Berarti jaraknya berapa ratus kilometer? Jaraknya sekitar 400 km. Jauh ya. Kita bayangin Rasulullah ketika dari Mekah ke Madinah hijrah tuh. Itu pakai jalan kaki, pakai onta, pakai kuda, bahkan jalan kaki berhari-hari. Ya, bayangin ya. Kita alhamdulillah sekarang udah ada kereta cepat, bisa 2 jam sampai. Ada bus 6 jam. 6 jam juga lumayan ya, lama ya. Dulu saya waktu umroh juga pakai bus. Ya Allah, perasaan kok nggak nyampe-nyampe gitu. Karena emang lama. Kita bayangin aja Rasulullah jalan kaki dari Mekah ke Madinah hijrah. Iya, nggak ada macet kan. Bayangin kalau kita pakai kuda melintasi padang pasir sebegitu beratnya berhari-hari. Kita yang pakai bus aja ngerasa lama banget, padahal jalanan tol lancar, nggak macet-macet kayak di tol Cikampek ya. Iya.
Iya, Masya Allah ya. Nah, di hadis ini kan disebutkan ya, kata sahabat Anas, kami keluar bersama Rasulullah dari Madinah. Nah, kalau ini dari Madinah ke Mekah. Lalu beliau sholat 2 rakaat sampai kami kembali ke Madinah. Berarti kan dari Madinah ke Mekah itu sudah diperbolehkan kok kosor. Karena jaraknya berapa? 400 kilometer, berarti kan sudah melebihi ya. Diperbolehkan kosor sampai beliau kembali ke Madinah. Nah, nanti ada penjelasannya atau hadis lain ya di bawahnya itu yang menyebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetap selama 19 hari. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa hari sih Bu kita boleh mengkosor sholat kita ketika kita dalam perjalanan? 3 hari, betul. Nah, terus kok di hadis ini Rasulullah itu menetap selama 9 hari dan beliau mengkosor sholat. Nah, terus gimana itu? Ada yang tahu jawabannya? Ternyata ini yang dalil yang dipakai oleh mazhab Malikiyah. Makanya kalau dalam Malikiyah itu boleh mengkosor sholat sampai 19 hari ketika kita safar. Nah, dalam lafaz lain di Mekah selama 19 hari, dalam riwayat lain 17 hari, ada yang sebutin 15 hari. Jadi ada yang 15, 17, 19. Dan selama itu beliau menetap di Mekah, berarti kan beliau statusnya sebagai musafir ya. Karena kan beliau waktu itu sudah di Madinah kan. Berarti kalau ke Mekah sebagai musafir. Selama belasan hari tersebut beliau mengkosor sholat. Nah, ternyata menurut penjelasan di hadis ini adalah ini dalil yang dipakai oleh mazhab Malikiyah. Kalau kita mazhab Syafi'iyah betul tadi hanya boleh mengkosor selama 3 hari. Perinciannya gimana 3 hari ini? Hari kita berangkat itu gak dihitung. Kita udah boleh kosor. Misalkan ya, kita berangkatnya hari apa nih? Kita berangkat hari Sabtu. Hari ini. Hari kita berangkat udah boleh kosor. Lalu 3 hari setelahnya boleh. Dan hari kita kembali, hari kita pulang itu masih dihitung boleh kosor. Jadi 3 hari itu di antara hari berangkat dan hari pulang masih boleh kosor. Iya. Iya, jadi iya 3 hari itu sebenarnya hari di antara berangkat dan pulangnya. Iya. Rabu masih boleh, ketika hari pulang masih boleh. Udah sampai Rabu itu kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i ya. Jadi perincian 3 hari itu bukan hari berangkat, hari musafir, hari ini bukan, tapi hari berangkat boleh, 1, 2, 3 boleh, dan hari pulang masih boleh mengkosor. Nah, terus yang di hadis ini kenapa 19 hari atau berapa ya tadi itu disebutkan 17 hari, 15 hari, bahkan di bawahnya ada 18 hari. Rasulullah itu masih mengkosor sholat karena pada waktu itu Rasulullah tidak berniat untuk mukim di Makkah. Maka dalam mazhab Syafi'iyah ketika Rasulullah itu tidak berniat untuk mukim di situ, masih dalam keadaan safar, masih diperbolehkan untuk mengkosor sholatnya. Nah, itu ya. Nah, ini juga di hadis yang selanjutnya juga ada menurut riwayatnya pula dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menetap di Tabuk 20 hari dan mengkosor sholat. Ini ketika dalam peperangan ya. Tentunya kan beliau tidak berniat untuk mukim di situ. Maka inilah dalil yang dipakai oleh mazhab Asy-Syafi'i untuk boleh mengkosor sholat ya lebih dari 3 hari. Kalau mazhab Syafi'i kan 3 hari saja, karena ketika tidak berniat untuk mukim di situ maka boleh untuk mengkosor sholat selama puluhan, belasan bahkan puluhan hari. Selanjutnya hadis 354. An Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ibtahala qabla an tazigha syamsu
akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri thumma nazala fajama'a bainahuma fa in zaghat asy-syamsu qabla an yartahila shalla adh-dhuhra thumma rakiba muttafaqun alaih. Wa fi riwayati al-Hakim fi al-arba'in bi isnadis sahih shalla adh-dhuhra wal 'ashra thumma rakiba. Wa li Abi Nu'aim fi mustakhraj kana idza kana fi safar fazalat asy-syamsu shalla adh-dhuhra wal 'ashar jami'an thumma irtahala. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah SAW bila berangkat dalam bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan sholat duhur hingga waktu asar. Berarti ini apa? Sholat apa? Jamak takhir. Jadi sholat duhurnya dikerjain di waktu asar. Ketika Rasulullah itu safar atau berangkatnya itu sebelum masuk waktu duhur. Jadi diakhirin duhurnya di asar. Kemudian beliau turun dan menjamak kedua sholat itu. Jadi ketika Rasulullah itu berangkat safarnya sebelum duhur, ya udah berangkat, nanti sholatnya diakhirin di waktu asar dan menjamaknya. Bila matahari telah tergelincir sebelum beliau pergi, tapi kalau misalkan Rasulullah itu sebelum berangkat safar itu sudah masuk waktu zuhur, maka beliau sholat dulu ya, sholat zuhur, kemudian naik kendaraan. Nah, baru beliau berangkat. Muttafaqun alaih. Dalam suatu hadis riwayat Hakim dalam kitab Al-Arba'in dengan sanad sahih, beliau sholat duhur dan asar kemudian naik kendaraan. Jadi kalau yang udah masuk waktu duhur, sholat duhur dan asarnya dijamak apa? Jamak takdim. Jadi asarnya dimajuin ke duhur. Nah, terus kalau jamak yang seperti ini boleh dikosor nggak? Nggak boleh, kan masih di rumah. Iya, berarti harus sempurna. Iya, kalau kosor kan tadi jaraknya tadi. Iya, baru boleh kosor. Iya, kalau kita masih di rumah, udah masuk waktu sholat seperti Rasulullah ini kan kita sholat dulu misalnya duhur dan asar, dijamak, digabungin, jamak takdim kan berarti asalnya ditarik ke duhur, tapi nggak boleh dikosor, nggak boleh diringkas jadi dua, tetap harus 4 karena kita masih berada di bilad kita, di wilayah kita. Boleh, ini kan seperti yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya. Rasulullah pasti lakukan ya. Nah, beliau sholat duhur dan asar kemudian naik kendaraan. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Mustakhraj, bila beliau dalam perjalanan dan matahari telah tergelincir, beliau sholat duhur dan asar dengan jamak kemudian berangkat. Ya. Iya, bandara atau stasiunnya itu jaraknya kira-kira udah memenuhi syarat enggak? Bisa, ya kalau itu sudah bisa. Ini yang dipertanyakan jamak apa kosor? Jamak kosor, bisa insya Allah ya, karena kita sudah berniat ya untuk safar, terus sudah keluar dari wilayah kita. Nah, dari wilayah istilahnya itu batas desa atau batas wilayah kita, udah lewatin kampung kita dan kita sudah berada di airport atau stasiun yang kalau misalkan kita nggak menjamak dan mengkosor itu akan sulit ya di dalam pesawat atau di dalam kereta itu untuk melaksanakan sholat secara sempurna secara biasanya, maka sudah boleh insya Allah. Tapi kalau kayak gini, kalau mau kita kan itu kita itu yang kan dulu kan. Waktunya kita kerja di asar. Iya. Kita kerjain dulu apa ambil dulu? Nah, ya pertanyaan bagus. Kalau jamak takdim berarti yang didahuluin misalnya duhur sama asar, yang didahuluin yang mana? Harus duhur dulu kalau takdim, kalau yang awal. Karena kan dia kan waktunya waktu sholat duhur dan waktu sholat asar belum masuk. Maka yang harus didahuluin duhur baru asar. Tapi kalau jamak takhir
Duhur ke asar. Yang didahului yang mana? Boleh asar dulu baru duhur karena emang waktunya asar. Boleh duhur dulu baru asar karena kan sebenarnya waktu duhurnya udah berlalu. Jadi boleh dua-duanya. Bedanya kalau yang takdim harus mendahulukan waktu yang awal. Kalau yang akhir boleh ya. Misalkan maghrib karena isya, saya mau sholat isya dulu karena ini sholat waktunya isya, boleh. Kalau saya maghrib dulu karena kan waktu maghrib udah tadi awal waktunya, berarti isya boleh, dua-duanya. Oh ya, antara takdim dan takhir. Lalu sholat apa tadi? Hadis 355. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, kami pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Karena yusolli al-dhuhra wal 'ashra jami'an, dan beliau salat zuhur dan asar dengan jamak. Wal maghrib wal isya jami'an, rawahu Muslim. Maghrib dan isya dengan jamak. Ya, ini yang menjelaskan tentang diperbolehkannya sholat dengan jamak ya ketika dalam keadaan tertentu. Ini kan dalam keadaan perang Tabuk ya. Hadis yang selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqsuru as-sholata fi aqalli min arba'ati burud min Makkah ila Usfan, rawahu ad-Darqutni bi isnadin dha'ifin wa sahih annahu mauqufun kada akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mengqasar salat kurang dari 4 bud, yaitu sekitar dari Mekah ke Usfan. Diriwayatkan oleh Darqutni dengan sanad lemah. Menurut pendapat yang benar, hadis ini mauquf sebagaimana yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah. Ini sama seperti sebelumnya ya, menjelaskan tentang jarak qasar. Tadi yang mu'tamad dalam mazhab berapa kilometer Bu? Yang mu'tamad 135. Kalau qaul sahih yang berapa? 85 sampai 89 km. Boleh nggak kita ngambil yang 80, 85, 89? Boleh. Karena ini juga merupakan qaul sahih di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Hadis yang selanjutnya 357, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa afqaru. Akhrajahu at-Tabrani fil Awsat bi isnadin dha'ifin wa huwa fi mursal Sa'id ibn al-Musayyab inda Baihaqi mukhtasar. Artinya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang bila berbuat kesalahan maka memohon ampunan atau beristighfar, dan bila bepergian mengqasar sholat dan membatalkan puasa. Di hadis ini juga menjelaskan bahwa anjuran untuk mengambil apa tadi? Rukhsah, keringanan apa? Qasar dan berbuka puasa. Ya, ini jadi menjelaskan tentang sebaik-baik umatku. Maka ketika ia melakukan kesalahan atau melakukan maksiat, maka beristighfar. Dan ketika safar atau dalam bepergian, maka ia mengambil rukhsah. Rukhsahnya apa tadi? Qasar sholat dan berbuka puasa. Ya. Hadis yang selanjutnya, minta tolong dibacain Bu. Saya izin mau minum dulu ya. Apa tadi? 358. Imam Ibnu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, aku mempunyai penyakit bawasir. Bila aku menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat, dia bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring.
Ya, terima kasih Bu. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Hadis 358 an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir. Imam Ibnu Husain radhiyallahu anhu berkata, aku punya penyakit bawasir. Bawasir itu apa? Iya benar, wasir. Wasir itu apa? Aslinya dari bahasa Arabnya bawasir, nyampe Indonesia jadi wasir. Ambeien. Iya. Jadi ceritanya Ibnu Husain itu kan punya penyakit bawasir. Bagi yang punya penyakit bawasir itu kan sulit duduk ya, sakit ya, katanya sakit banget ya. Nah, bila aku menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang sholat, terus gimana sholatnya? Karena kan kalau sholat dengan keadaan seperti itu akan apa? Ya, akan benar enggak khusyuk. Jadi patokannya sholat itu dapat rukhsah boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Itu patokannya apa? Iya, kenyamanan. Terus apa lagi? Sakit banget. Patokannya kalau mengganggu kehusyukan sholat. Jadi nggak mesti sakitnya yang sakit banget. Kalau misalkan ya sakitnya itu biasa saja, tapi mengganggu kehusyukan sholat kita. Kayak misalnya wasir, sebenarnya kalau dipaksain bisa-bisa aja mungkin ya, tapi akan mengganggu kehusyukan sholat. Maka Rasulullah bersabda, sholatlah dengan berdiri kalau memang nggak ada apa hal yang menyebabkan ya seseorang itu mengambil keringanan untuk duduk gitu. Jika tidak mampu maka dengan duduk. Makanya ya Bu, kalau di Timur Tengah atau misalkan di sini juga suka disediain nggak kursi di belakang. Buat siapa? Buat orang-orang tua, orang-orang sepuh yang mungkin sudah nggak mampu berdiri lama, yang mungkin nggak bisa duduk ya dengan kita tahiyat awal, tahiyat akhir seperti biasanya. Maka mereka itu biasanya sambil duduk di atas kursi kan. Kalau dulu kami di Mesir itu banyak banget ya, kursi itu di belakang itu udah berjejer. Nah nanti tuh ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin punya kondisi tertentu, mereka tuh sholatnya sambil duduk. Jadi memang sudah terbiasa kalau kami dulu ya di Timur Tengah di Mesir itu melihat pemandangan seperti itu. Apalagi maaf ya kalau orang Mesir ibu-ibunya itu kan badannya besar dan gede ya. Mereka itu ada yang memaksakan mungkin ya sholat sambil tetap melaksanakan berdiri dan ruku sujud seperti biasanya. Mereka tuh terlihat begitu sulit gitu karena badannya besar. Nah maka dalam keadaan seperti itu yang ketika kehusyuan sholat kita itu terganggu, maka boleh mengambil keringanan untuk sholat sambil duduk. Nah maka Rasulullah pun sudah menjelaskan ya di dalam hadisnya, sholatlah dengan berdiri kalau memang mampu. Kalau tidak bisa maka dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk maka dengan apa? Maka dengan berbaring. Kalau berbaring pun nggak bisa, maka dengan apa? Iya, dengan isyarat ya, kedipan mata. Nah itu ya tentang keringanan sholat bagi orang yang sakit. Nah kita sudah masuk ke bab sholat orang yang sakit. Bagaimana ketika orang yang sakit itu mendapatkan keringanan untuk tidak sholat sambil berdiri tapi sambil duduk. Nah di hadis yang selanjutnya nih ada lagi nih ceritanya. An Jabir qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridun. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada maridun. Jadi ceritanya suatu hari Rasulullah itu lagi menjenguk seorang yang sakit. Terus fara'ahu yusolli ala wisadah. Beliau melihat orang itu sedang sholat di atas bantal. Jadi ceritanya Rasulullah itu lagi ngejenguk orang yang sakit. Orang yang sakitnya itu nggak bisa sujud. Lalu beliau itu yang sakit itu caranya biar bisa sujud apa? Naruh bantal yang tinggi. Jadi sujudnya tuh biar gini di atas bantal. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membolehkan apa gimana? Lalu beliau membuangnya. Si bantalnya dibuang oleh Rasulullah.
diajarin, bukan begini caranya. Kalau emang nggak bisa sujud karena sakit, karena mungkin ya punggungnya lagi sakit atau misalnya ada luka atau dalam keadaan tertentu kamu tidak bisa sujud, bukan bantalnya yang ditinggiin. Kan iya kalau dengar cerita sahabat Rasulullah tuh lucu-lucu ya, kayak dulu kan yang pengen ikut sholat berjamaah sampai rukuk dari depan masjid sambil jalan gitu, saking biar dapat pahala sholat berjamaahnya. Yang ini ada lagi ketika sakit, beliau gimana caranya bisa tetap sujud, bantalnya ditinggiin, jadi sujudnya di atas bantal. Iya, Masya Allah, dari cerita-cerita yang lucu ya, yang di luar nalar itu ya Bu Syed. Itu mengajarkan, nanti dari situ diambil hukum, dan Rasulullah ngajarin ini loh caranya, bukan kayak gini caranya. Lalu kan dari itu kita mengambil hukum dan mengambil contoh apa yang harus kita lakukan ketika dalam keadaan seperti itu. Nah, Rasulullah lalu membuangnya dan Rasulullah bersabda, sholatlah di atas tanah. Kalau kita mampu ya sholat di atas tanah dengan berdiri dan sujud di atas tanah. Tapi ya, jika engkau mampu, jika tidak maka pakailah isyarat. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa sujud di atas sana dengan sempurna, bukan caranya meninggikan bantalnya, tapi dengan isyarat, yaitu jadikan isyarat sujudmu lebih rendah daripada isyarat rukukmu. Jadi gimana Bu? Kan sambil duduk ya. Terus kita perlu nggak pakai bantal yang tinggi biar sujudnya di atas bantal? Enggak. Terus caranya gimana? Ya udah duduk, ruku misalnya begini, sujud lebih rendah lagi. Nah, itu yang Rasulullah ajarkan kepada tadi ya, ketika menjenguk orang yang sakit gitu. Jadi bukan berarti tempat sujudnya yang kita bawa untuk didekatkan kepada dahi kita, tapi cukup dengan isyarat. Isyarat sujud itu lebih rendah daripada isyarat ruku. Jadi kalau misalnya kita rukunya gini, sujudnya direndahkan lagi. Itu ya. Nah, itu yang Rasulullah ajarkan ketika ada melihat ya salah seorang sahabatnya yang lagi sakit dan memakai bantal. Bukan gitu loh caranya pakai bantal, bukan, tapi cukup dengan isyarat, kata Rasulullah. Nah, hadis yang selanjutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan bersila. Duduk bersila seperti kita lagi duduk biasa. Nah, itu diperbolehkan ketika ada keadaan yang darurat, ada keadaan yang tertentu ya, yang darurat ya, maka kita boleh atau diperbolehkan sholat sambil duduk bersila. Biasanya kalau ibu-ibu pernah nggak sholat sambil duduk? Duduknya sambil gimana posisinya? Kayak tahiyat awal ya. Kalau misalnya keadaan tertentu nih nggak bisa duduk sambil posisi tahiyat awal, boleh nggak sambil bersila? Boleh. Kalau misalkan lagi lemah banget nggak bisa sambil duduk, sambil baring aja, boleh nggak? Boleh. Jadi memang ya, Masya Allah ada keringanan bagi kita. Kalau nggak bisa sambil berdiri, sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Kalau nggak bisa sambil berbaring, sambil dengan isyarat. Ya, itu ya ibu-ibu ya, alhamdulillah sudah selesai kita membaca hadis-hadis yang berkaitan tentang bab sholat orang yang sedang melakukan safar, babu sholatil musafir, bab sholat musafir, dan juga bab orang yang sholat orang yang sakit ya. Nah, ini saya akan ada tambahan ya tentang mengqashar sholat ya. Karena tadi kan hadis-hadisnya alhamdulillah sudah kita baca semua, dan karena memang sedikit hadis yang ada di bab tersebut, saya akan tambahkan dari buku fikih ya, fikih ini, Fiqhul Hayat, seri fikih kehidupan tentang sholat.
mengqashar sholat. Nah, ciri syariat Islam itu kan adalah keringanan dan kemudahan. Salah satunya mengqashar sholat. Qashar itu artinya apa? Mengurangi jumlah sholat rubaiyah yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kan ada aturannya ya. Secara bahasa qashar itu artinya mengurangi atau meringkas. Nah, secara istilah artinya mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau tadi kita baca dalil-dalil tentang qashar dari hadis, kalau dari Al-Quran dalil tentang qashar sholat itu ada nggak, Bu? Dari Al-Quran dalil tentang diperbolehkannya kita mengqashar sholat. Ada ya di surat An-Nisa ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ya, An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di dalam ayat ini sebenarnya pensyariatan qashar itu masih sangat terkait dengan keadaan takut, yaitu keadaan apa? Perang ya. Nah, hal itu tampak jelas di ayat kan disebutkan in khiftum an ayatiyakumullah ayatiyakumul ladzina kafaru. Nah, ketika ayat ini turun di masa Nabi, nyaris hampir seluruh perjalanan Nabi itu di bawah ancaman orang-orang yang kafir dan dalam keadaan perang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebolehan mengqashar sholat itu hanya berlaku pada saat perang saja, ataukah tetap berlaku meski tidak dalam keadaan perang? Jawabannya apa? Tetap berlaku ya, walau tidak dalam keadaan perang. Karena tadi seperti yang tadi kita baca ya tentang mengqashar sholat, tentunya dengan ada syarat dan ketentuan ya diperbolehkannya mengqashar. Nah, sekarang ulama itu beda pendapat. Yang manakah sholat yang asli? Apakah yang 2 rakaat? Apakah yang 4? Kalau dari hadis tadi berarti yang mana? Yang 2 ya. Nah, tapi di sini tuh nanti ada perbedaan juga. Kalau jumhurul ulama di antaranya madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu sepakat kalau yang aslinya itu 4 katanya. Lalu Allah memberikan keringanan. Tapi madzhab Hanafiyah itu sepakat menyebutkan qashar itu 2 rakaat dari hadis yang tadi. Jadi sebenarnya yang asli itu yang 2 atau yang 4 juga itu masih ada perbedaan. Ada yang bilang tetap 4 rakaat yang asli, ada yang bilang 2 rakaat dengan dalil hadis yang tadi ya, yang pertama kita baca. Nah, terus ada perbedaan pendapat lagi. Mengqashar sholat itu wajib, sunnah apa pilihan, Bu? Wajib, sunnah apa pilihan? Nih ada perbedaan lagi. Kalau madzhab Abu Hanifah mewajibkan. Jadi kalau misalnya ibu ketemu sama orang yang wajib loh sholat qashar itu kalau kita lagi safar, berarti mungkin beliau itu memakai madhab Abu Hanifah. Terus yang kedua sunnah, ini menurut madhab Malikiyah. Kalau menurut madhab Malikiyah sunnah artinya apa? Dilakukan itu mendapat pahala, kalaupun ditinggalkan tidak apa-apa. Yang ketiga pilihan. Nah, madhab Asy-Syafi'iyah berpendapat qashar itu adalah pilihan. Makanya kita kan, karena kita bermadhab Asy-Syafi'iyah, selama ini kita taunya apa? Boleh milih, boleh di qashar atau di itmam. Itmam itu disempurnakan. Ustazah, saya kayaknya nggak perlu qashar deh, karena kondisinya masih memungkinkan, waktunya masih lama. Boleh nggak saya memilih untuk menyempurnakan sholatnya menjadi 4? Boleh. Kalau misalnya kayaknya ini waktunya udah mepet,
dan keadaannya nggak memungkinkan kalau saya menyempurnakan sholat menjadi 4, boleh nggak 2 aja? Boleh. Karena yang berpendapat bahwa mengqashar sholat atau tidak itu merupakan pilihan adalah mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Jadi jangan kaget misalkan ada qashar itu wajib loh, nggak boleh kalau misalnya kita nggak mengambil qashar. Ya mungkin orang tersebut berpendapat dengan mengambil pendapat mazhab siapa tadi yang mewajibkan? Hanafiyah atau Abu Hanifah. Ada juga yang mensunahkan yaitu mazhab Malikiyah. Adapun kita mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah itu pilihan, bisa memilih ya. Terus kriteria safar yang memperbolehkan qashar. Apakah kita safar dari sini ke kebun raya boleh mengqashar sholat? Keliling mall boleh. Ustazah, saya keliling-keliling Bogor loh seharian. Kalau dihitung di Google Map itu 100 kilo. Boleh nggak saya mengqashar sholat saya dan menjamak sholat saya? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Tadi masih di dalam bilad. Nah, jadi nggak semua safar memperbolehkan kita untuk mengqashar sholat. Hanya safar dengan kriteria tertentu saja yang memperbolehkan. Yang pertama harus ada niat. Kalau kita tuh memang mau safar, kayak misalnya saya mau mudik ke Indramayu. Saya dari rumah, saya udah niat saya mau mudik safar ke Indramayu. Dengan tujuan apa ya? Tujuannya mudik gitu. Jadi bukan kita tuh dari rumah asal keluar aja nggak ada tujuan tertentu. Nah, agar berstatus musafir, maka seseorang harus berniat menyengaja untuk melakukan safar. Maka seseorang yang diculik dengan paksa, ada kasus nih, ada orang diculik dengan paksa ke tempat yang jauh atau diasingkan ke negeri lain. Padahal dalam dirinya itu nggak ada niat untuk safar. Ya iya, orang diculik masa niat kan? Masa niat di safar untuk melakukan safar? Maka secara hukum syar'i dia tidak termasuk seorang musafir. Iya, Masya Allah ya, fikih itu sampai sedetail itu. Sampai mikirin kalau diculik dia musafir bukan. Karena dia nggak niat, maka dia bukan musafir. Kalau dadakan kan terus ibu niatin, ya Allah saya mau safar. Yang penting itu ada niat gitu untuk safarnya itu. Jadi bukan tiba-tiba keluar aja tanpa niat ke suatu tujuan tertentu. Nah nanti tujuannya juga harus tujuan bukan perjalanan untuk kemaksiatan. Perjalanan yang safar yang mubah yang diperbolehkan. Niat untuk melakukan safar itu akan hilang ketika seseorang berhenti dalam perjalanannya atau mengubah niatnya dari musafir menjadi ingin tinggal dan menetap untuk seterusnya. Kalau orang yang lagi safar kan namanya musafir, kalau orang yang berniat untuk tinggal di suatu daerah tertentu namanya mukim. Jadi misalnya nih ya, saya tuh kan kalau misalkan liburan pertengahan tahun itu, liburan akhir tahun itu Desember itu saya safar ke Indramayu mudik gitu. Saya udah niat safar nih mudik di Indramayu, tapi niat status saya sebagai musafir itu akan hilang ketika saya udah berniat mukim di Indramayu ya. Ketika saya itu sudah berniat untuk mukim di tempat tujuan saya, maka status saya sebagai musafir akan hilang. Nah, maka orang yang pergi merantau dari kampung ke Jakarta dengan tujuan untuk menetap di Jakarta juga dianggap sudah bukan lagi musafir. Dia menjadi musafir hanya selama di kendaraan saja. Karena dia ada niat untuk bermukim di situ, kan? Jaraknya, ini tadi jaraknya berapa, Bu? Iya, kalau jumhurul ulama itu kan 4 burud ya, disebutkan di dalam hadisnya itu kan 4 burud. Kalau mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu 135 atau ya dalam qaul shahih yaitu 85 sampai 89. Yang apa? Jadi karena dulu itu kan ya jarak perjalanan itu kan nggak ada Google Map yang secara pasti. Maka kan ada perbedaan, ada yang 80, ada yang 182. Nah,
Kalau yang 80 secara pastinya itu makanya berbeda-beda. Ada yang qaulul mu'tamad 135, ada yang 8 ini. Maka belum bisa dipastikan yang mana yang memang benar-benar. Karena dulu itu kalau safar itu patokannya apa? Patokannya hari. Berapa hari dari Mekah ke Madinah? Berapa hari? Mungkin 3 sampai 4 hari. Maka mereka mengira-ngira, oh ini tuh sekitar 4 burud misalkan. Nah, karena mereka itu tidak ada patokan secara resmi ya, kayak kita sekarang kan kilometer atau sentimeter atau meter, maka makanya itu ya tadi burud, farsah, dan itu masih ada perbedaan. Ada yang ulama itu yang 80, ada yang 81, 89 bahkan. Jadi memang belum pasti yang mana yang 4 burud yang tadi. Cuma di sini ada disebutkan. Para ulama sepakat menyatakan bahwa 1 farsakh sama dengan 4 mil. Dalam tahqiq kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan bahwa 4 burud sama dengan 88,704 km. Ya sekitar 89 tadi itu. Nah, terus 2 hari perjalanan ini kan makanya ya ulama zaman dahulu itu ngitung perjalanan itu dengan hari. Berapa hari perjalanan? Kalau kita kan sekarang berapa kilometer dari sini ke sini, ngitungnya nggak pakai hari, tapi makanya kilometer. Nah, semua ulama itu sepakat meskipun dihitung masa perjalanan 2 hari, namun yang dijadikan hitungan itu adalah sama sekali bukan masa tempuh, tetapi yang dijadikan hitungan adalah jarak yang ditempuh dengan masa itu selama 2 hari perjalanan. Ini ya, perjalanan antar negeri di masa itu yang dihitung hanya perjalanan siang saja. Nah, 2 harinya itu yang dihitung itu perjalanan siang saja. Karena kan biasanya orang zaman dulu itu melakukan perjalanan di siang hari, malam mereka diem ya, istirahat, nggak melanjutkan perjalanan. Sedangkan malam hari tidak dihitung karena biasanya malam hari para kafilah yang melintasi padang pasir itu beristirahat. Tuh ya. Ini ada juga jarak 3 hari perjalanan. Ini ikhtilaf ya berapa hari. Nah, terus safar apa saja? Tadi kan niat ya, niatnya untuk safar. Terus tadi batasnya ya, terus mubah. Safar yang diperbolehkan kita untuk mengqashar sholat adalah safar yang memang sejak awal diniatkan untuk hal-hal yang dimubahkan atau dibolehkan. Sedangkan safar yang sejak awalnya sudah diniatkan untuk hal-hal yang haram dan tidak diridhoi Allah, maka tidak diberikan keringanan untuk mengqashar sholat. Contohnya apa, Bu? Safar yang maksiat itu apa? Oh, dugemnya jauh banget berarti ya, sampai melintasi batas safar. Iya, misalkan saya mau ke Bali, mau party, mau dugem gitu. Terus dia mikir, boleh nggak ya saya ngambil keringanan rusuh mengqashar sholat gitu, boleh nggak? Iya, kontradiksi sekali ya. Dia perjalanannya untuk maksiat dan dia masih memikirkan solusi. Maka syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama kecuali Al-Hanafiyah. Bahkan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Ahnabilah mengatakan bahwa orang yang melakukan safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah bukan saja tidak boleh mengqashar sholatnya, tapi juga enggak sah sholatnya. Sampai yaitu dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah itu pendapat orang yang ketika safarnya itu untuk bermaksiat bukan hanya nggak boleh melakukan tadi qashar sholat, bahkan sholatnya pun nggak sah katanya. Alasannya karena seperti orang yang tahu bahwa dirinya dalam keadaan hadas, nggak punya wudhu, tetapi tetap sholat juga. Kalau orang yang nggak punya wudhu dan dia memaksakan untuk sholat, sholatnya sah nggak? Enggak. Sama halnya tadi, orang yang safar untuk tujuan kemaksiatan, tapi dia sholat atau mengambil keringanan sholat. Jangankan keringanannya, sholatnya aja enggak sah katanya. Tapi dalam pandangan mazhab Malikiyah, sholatnya tetap sah. Tapi tetap dia berdosa ya, karena niatnya untuk tadi apa? Safar kemaksiatan.
Tadi kan niat ya, terus jarak, terus safar yang mubah, terus melewati batas tempat tinggal. Jadi mengqashar sholat dalam safar itu boleh dilakukan meski belum mencapai jarak yang telah ditetapkan, asalkan sejak awal niatnya memang akan menempuh jarak sejauh itu. Dan sholat qashar sudah bisa dilakukan ketika musafir sudah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggal. Kalau kita di Cilebut misalkan udah nyampe mana nih, mau safar ke Jawa, misalkan udah sampai Jakarta, kita pakai mobil, udah boleh qashar belum? Boleh, udah keluar dari batas tempat kota tinggal. Tapi kalau misalnya kita masih di daerah Cilebut, Cibinong gitu, belum keluar dari atas desa kota kita tempat tinggal, udah boleh qashar belum? Belum. Iya. Sholat qashar sudah bisa dimulai ketika musafir sudah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggal, tapi belum boleh dilakukan ketika masih di rumahnya. Rasulullah tidak mulai mengqashar sholatnya kecuali setelah beliau meninggalkan Madinah. Nah, yang kelima, tadi kan yang keempat melewati batas tempat tinggal. Ya, yang kelima punya tujuan yang pasti. Jadi safar itu harus punya tujuan yang pasti, bukan sekedar berjalan gak tentu arah dan tujuan. Contohnya nih, misalnya ada orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas di mana dia gak tahu mau kemana pergi tujuan perjalanannya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ada orang masuk tol di dalam kota Jakarta lalu memutari Jakarta 2 putaran. Nih, ini kerjaan banget ya, masuk tol. Iya, masuk tol Jakarta muter-muter 2 kali. Maka dia sudah menempuh jarak kurang lebih 90 km. Apakah orang ini disebut sebagai musafir? Tidak. Alasannya karena apa yang dilakukannya ini tidak punya tujuan yang pasti. Jadi dia muter-muter aja tanpa tujuan dan dia tidak bisa mendapatkan keringanan tadi, rukhsah qashar. Demikian juga pembalap di sirkuit. Ibu, di sirkuit itu. Di sirkuit itu berapa kilometer ya? Mungkin 1 lap ya. 1 lap 1 putaran mungkin ya. Iya, mungkin kita hitung aja misalnya 1 lapnya 50. Kalau 2 lap aja kan udah 100. 3 lap 150, udah lebih nih daripada dari 89. Berarti saya udah boleh mengqashar sholat. Iya, jadi meski jarak yang ditempuhnya ratusan kilometer, tetapi kalau lokasinya hanya berputar-putar di sirkuit itu saja, dia bukan termasuk musafir. Alasannya karena ya tujuannya untuk muter-muter aja gitu kan, bukan untuk safar keluar dari daerahnya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustazah, kalau saya muter-muter kota Bogor selama satu hari penuh, muter-muter aja tanpa tujuan, tanpa niat, apakah saya disebut musafir? Tidak. Apakah saya boleh mengqashar sholat? Apakah saya boleh menjamak sholat? Kenapa? Karena niatnya nggak ada, tujuannya nggak jelas. Udah gitu, jarak yang ditempuhnya juga mungkin sudah mencapai jarak yang diperbolehkan sholat, tapi dia masih berada di daerahnya saja, tidak keluar. Itu ya. Selanjutnya tentang jamak. Apa udah Bu? 10 ya? Sampai jam berapa kita? Kalau udah ya udah. Barangkali udah pusing mikirin poster sama jamak. Barangkali Ustazah udah muter-muter nih 89 meter di otak saya. udah boleh diqashar, dipotong nih kajiannya. Kalau udah boleh ya udah nggak apa-apa. Kalau mau lanjut silahkan. Udah pusing ya udah. Oh ya, pertanyaan, ya udah pertanyaan aja. Kita qashar saja kajiannya sampai di sini. Ya Bu, mangga silakan. Ya.
Iya, boleh. Boleh. Kalau misalnya berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa sambil di bangku atau sambil apa tadi mustarabbian kan bersila, selonjor boleh. Kalau misalnya kita lagi di rumah sakit kan ya, dalam keadaan duduknya sambil selonjoran itu boleh. Ya. Kalau kita sujud tadi, apakah kita boleh bahasa Indonesia atau Kalau bahasa Indonesia boleh. Kalau doanya bahasa Indonesia boleh di dalam hati. Kalau doanya yang berasal dari Al-Quran, dari hadis, boleh dilafadzkan tapi nggak yang kencang-kencang gitu. Kayak misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan doa dari Al-Quran. Atau doa dari hadis, misalkan ya Allah, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan saya dari neraka gitu, min adzabil qabri gitu. Dan itu kan doa-doa yang maksur ya. Maksur itu yang tertulis di Al-Quran ataupun hadis, boleh kita ucapkan ketika di terakhir sujud ya, tentunya dengan sil itu pelan. Kalau doa yang pakai bahasa Indonesia cukup di dalam hati, jangan diucapkan itu ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Iya Bu? Maaf Bu, nggak kedengeran. Ya. Kalau apa? kalau bajunya saja Dan nggak memungkinkan untuk ganti gitu ya? Iya. Tadi dalam keadaan ini safar gitu ya, terus bajunya misalnya kena najis atau kotor dan kita nggak yakin tentang kesucian baju kita, maka di dalam adab Asy-Syafi'i ada yang namanya sholat li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Jadi kita sholat sebisa kita ya, tetap bersuci biasanya, melaksanakan sholat seperti biasanya walaupun kita tahu ada najis dan itu tidak diperbolehkan, kita tetap menghormati waktu sholat dengan melaksanakan sholat seperti biasanya. Kalau udah sampai tujuan, udah bisa ganti baju dengan memakai pakaian yang suci, kita qadha sholatnya, kita ganti sholatnya. Seperti itu. Iya, tetap sholat untuk lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Jadi jangan, pakaian saya kan najis, nggak sholat, nggak, tetap kita usahakan untuk sholat seperti biasanya. Nanti sholatnya diganti ketika sudah sampai tujuan dan memungkinkan untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Itu ya. Makanya kalau misalkan kita dalam keadaan safar, usahakan ada baju ganti gitu. Atau misalkan maaf ya, ini kalau misalkan yang sering punya keputihan gitu kan ya, kadang kita kan usaha ternyata keputihannya banyak, bau, tapi saya nggak bawa daleman pengganti. Maka kalau yang sudah tahu kondisinya seperti itu, kalau misalnya kita keputihannya banyak, bau, berwarna gitu ya, itu kan nggak boleh sholat dalam keadaan punya keputihan seperti itu, harus ganti. Caranya gimana? Kalau safar pakai pembalut atau panty liner ya. Jadi kan kita tinggal ganti pembalutnya aja atau panty linernya saja. Kalau misalkan ibu-ibu yang punya anak bayi yang kadang kita sering kemuntahan atau kena pipisnya, kita kan udah tahu mau safar, berarti bukan cuma nyiapin baju anaknya saja, baju kita juga. Siapa tahu di jalan kita kemuntahan atau kena pipis atau kena najis dari anak kita ya. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya ketika mau safar itu harus kita pikirkan juga, kita siapkan juga ya, agar ya itu tadi sholatnya itu nggak bingung ketika safarnya ya. Saya izin minum dulu ya Bu. Dan ada satu lagi, ada yang jadi pertanyaan, kalau kita sholatnya itu duduk gitu ya, misalnya duduk, kan mulainya akhirnya seperti dulu ya? Enggak boleh. Keadaannya itu emang nggak bisa berdiri sama sekali apa gimana? Masih bisa mungkin. Oh gitu. Mungkin masih bisa, jadi tapi untuk melanjutkan terus mengenal sendiri itu ada tadi kita tuh pemahamiannya sholatnya posisinya duduk gitu. Duduknya di kursi apa di lantai? Masih nggak duduk ya. Kayaknya di kursi saya pembayarannya. Oh di kursi. Jadi mulainya pakai berdiri apa duduk gitu ya? Oh gitu. Ini ada lagi untuk rokaat kedua seterusnya itu
berdiri lagi gitu atau gimana? Iya, kalau dia masih memungkinkan untuk berdiri, maka berdiri dulu ya ketika takbir. Terus kan, oh yang nggak bisa itu ruku masih bisa nggak? Kalau ruku masih bisa silahkan. Tapi kalau misalnya ruku nggak bisa, cuma bisa dilakukan sambil duduk karena mungkin lututnya cedera atau apa ya. Ya udah ketika ruku sambil duduk, sujud pun sama ya. Ketika rokaat selanjutnya berdiri lagi. Jadi dulu ketika kami di Mesir, orang-orang ya, saya kan sholat ya, di sebelah saya itu ibu-ibu. Ketika berdiri, ibunya berdiri ikutan. Tapi ketika ruku dan sujud, ibunya duduk. Terus sujud dan ruku dan sujudnya pakai apa? Ya tadi pakai isyarat gini, rukunya gini, sujudnya lebih rendah daripada ruku yang tadi. Seperti itu. Tapi kalau nggak bisa berdiri, karena mungkin ya, kemarin saya itu ada kejadian saya kakinya digigit kucing itu sampai bengkak. Iya, sampai saya belum pernah cerita ya. Jadi suatu hari saya itu digigit kucing karena kucing di rumah saya itu diserang sama kucing oranye. Kaki saya digigit, dicakar banyak sekali. Sebelum bulan Ramadan. Sampai saya ke rumah sakit RSUD Kota Bogor disuntik rabies. Tetanus bukan rabies. Karena takut kan kucing yang gigit saya itu kucing oranye liar. Kata dokternya, ibu kalau rabies itu belum bisa karena daerah kita itu bukan daerah rawan rabies. Kecuali yang banyak kasus rabies baru ibu harus disuntik rabies. Dalam hati saya, ya Allah saya disuntik rabies. Disuntik tetanus saja ya bu. Oh ya udah disuntik. Kaki saya diperban dan benar-benar nyeri sakit. Duduk tuh nggak bisa. Jadi sholatnya sambil di atas ya ini kasur atau di atas sajadah. Duduk untuk berdiri aja kan sakit banget. Ya udah, kalau keadaannya memang berdiri aja susah, duduk di atas bangku susah, ya udah sebisa kita sambil duduk berbaring. Gimana caranya lah? Dilakuin sambil duduk berbaring, rukuknya agak rendah, sujudnya lebih rendah lagi. Tapi kalau misalkan masih memungkinkan untuk berdiri, ya berdiri dulu, ketika rukuk atau sujud baru duduk. Seperti itu. Jadi kondisional sih Bu, tergantung kondisi orangnya itu seperti apa. Kalau memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, maaf misalnya stroke atau misalnya dia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, maka dengan apa? Dengan isyarat kan, isyarat ketip mata. Kalau ketip mata juga nggak bisa. Gimana kalau ketip mata nggak bisa? Udah saatnya disolatin. Ada ulama yang menyebutkan kalau ketip mata pun nggak bisa, ya udah di dalam hatinya itu meniat dan ya melakukannya itu dengan niatnya dia gitu. Jadi ya dengan isyarat sebisanya dia lah gitu. Itu ya Bu ya. Jadi kondisional kita yang mana ulama itu menyebutkan rukhsah sholat tadi itu yang bukan karena sakitnya apa, bukan seberapa parah sakitnya, tapi ketika sakitnya itu mengganggu kekhusyuan sholat, maka tadi boleh ada keringanan sholat sambil duduk atau berbaring. Ya itu. Nah, iya apa Bu? Ada satu lagi siapa? Iya Bu. Kalau waktunya tuh harus sesuai atau boleh di luar misalnya yang jujur misalnya ya Kak. Dia ragu terus hanya kita haruskan mematuhi waktu sholat aja. Asalnya itu boleh nggak kita pada sholatnya juga itu? Boleh. Qadha sholat itu boleh dilakukan kapan saja, bahkan di waktu-waktu yang dimakruhkan sekalipun. Iya, waktu yang dimakruhkan dilarang sholat itu contohnya apa? Habis asar. Habis asar kita baru ingat, atau kita di dalam keadaan safar yang harus tadi punya qadha sholat. Boleh nggak habis asar kita melakukan qadha sholat duhur misalkan, kayak tadi ya di perjalanan nggak bisa sholat secara sempurna gitu. Terus kita, oh ini sholatnya harus diqadha nih, berarti di waktu asar. Boleh nggak habis sholat asar terus kita qadha sholat duhur? Boleh. Sholat qadha itu boleh dilakukan kapan saja, nggak mesti di waktunya. Misalnya sholat asar di waktu asar, nggak mesti ya. Jadi boleh kapan saja, bahkan di waktu-waktu yang dimakruhkan atau terlarang pun kita boleh melakukan qadha sholat. Tuh. Saya pernah menemukan dia yang begitu, jadi dia sama
jam kebutuhan karena mau dia juga pernah jadi pakai baju dia. Cuma untuk film apa ada juga karena final lagi dan kalau baju jadi kan semuanya nggak longgar gitu. Boleh kayak Itu di Indonesia apa di luar? Di Indonesia. Orangnya kakinya kelihatan nggak? Pakai 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 kaos kaki nggak? Pakai kaos kaki. Cuma itu kan kapasitasnya kan cuma nutupin dada aja nah. Iya. Kapasitasnya kan masih badan. Singkap-singkap ya. Iya. Jadi kalau pengalaman kami di Mesir mah, memang orang wanita itu sholat itu pakai bajunya, bahkan ya cuma pakai kerudung yang dililit-lilit pasmina itu saja, nggak pakai kaos kaki juga, karena mazhabnya bukan mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya telapak kaki ya itu bukan aurat. Maka kalau di luar negeri, makanya saya tanya di Indonesia apa di luar gitu. Kalau di luar mah mungkin ya orang tersebut menganut mazhab yang lain. Kalau mazhab kita Syafi'i kan harus tertutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Nah mungkin ibu yang sholat itu dia pahamnya boleh pakai baju, tapi dia tidak memperhatikan apakah bajunya itu menutupi seluruh auratnya, apakah bajunya itu tidak ketat, tidak apa yang namanya itu ya ngecap, apa sih nyeplak gitu ya. Karena kan menutup aurat itu bukan hanya saja tertutup auratnya, tapi tidak transparan, tidak membentuk lekuk tubuh, dan menutupi aurat. Kadang yang kurang kita pahami itu, yang penting kan nutup. Iya sih Bu nutup, tapi kan lekuk tubuhnya maaf ya masih terlihat. Udah gitu pakai kerudungnya yang kerudung Paris yang transparan. Pakai sholat dalam keadaan baju seperti itu ya tidak sah karena masih ada aurat yang terlihat. Kecuali kalau misalkan kita pakai kerudungnya lebar, kita pakai manset juga ya untuk ini nih apa sampai telapak tangan kan sampai sini kan. Terus kita pakai bajunya yang tidak transparan, pakai kaos kaki, boleh, bisa langsung pakai baju yang kita pakai gitu. Ya mungkin ya itu makanya pentingnya belajar. Tidak semua baju yang kita kenakan juga bisa dipakai sholat. Kalau bajunya tadi apa? Transparan, membentuk lekuk badan dan juga apa tadi? Tidak longgar gitu ya, tidak ketat gitu. Kalau mereka keluar boleh nggak? Kenapa ada pertanyaan itu juga kayak itu kan kondisinya memang darurat gitu. Dia bisa keluar, dia bisa untuk daripada cara itu di rumah Iya. pakai tanah bulat kan masih Bajunya panjang nggak? Sampai lewat ini nggak? Sampai lutut. Kulotnya ketat nggak? Kulotnya langgar. Pakai kaos kaki nggak? Pakai. Pertanyaannya udah kayak interogasi. Pakai ini nggak? Manset. Nggak pakai manset. Kira-kira lihat kesingkap nggak sampai ini? Makanya juga nggak semua baju bisa pakai kita sholat ya, bisa kita pakai sholat. Kalau ibu jawabannya udah bener, nggak apa-apa kalau misalnya dalam keadaannya penuh darurat nggak bisa gitu ya, untuk memungkinkan kita pakai mukena dan pakai baju yang ini nanti di rumah diulangi gitu. Cuma kalau dalam keadaan seperti itu, kalau makanya kita biasakan ya kalau baju kita mungkin tidak memenuhi syarat untuk menutup aurat ketika sholat ya kita pakai mukena yang traveling itu kita bawa kemana-mana kan gitu, setidaknya kita ada penutup gitu. Sebenarnya kalau pakai kulot yang gombrong, bajunya gombrong, asalkan tadi Bu tidak nerawang, tidak ketat, terus ini loh bagian ininya tertutupi, terus ini yang sering kelewatan ini dagu. Kan kita itu aurat sholat itu kan dari ini ya ujung ketemunya dua tulang ini nih sampai mana binti syari, apa sih tempat tumbuhnya rambut ya. Kalau tempat tumbuhnya rambut tuh udah kita tutup pakai siput, tapi kalau ini kan kadang kita lupa giniin nih ketika sholat. Nah kerudungnya udah nutupin ke sini apa belum kita sholat, kadang kita lupa karena ini juga termasuk aurat dalam sholat ya. Nih apa sih yang punya double cheek apalagi ya, double chin apa sih, double ini itu harus ditutup. Iya gitu ya Bu ya.
Iya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya Ibu? Langsung pada megang ini semua. Ibu-ibu yang mukenahnya di rumahnya kurang ke depan ya, kan Ustazah saya punyanya mukenah potongan, katanya mukenah potongan nggak sah dipakai sholat. Ibu kan nggak sahnya sih, kadang itu mukenah potongan itu kesingkat ya, makanya kan kita pakai mukenah potongan di dalamnya pun harus pakai median panjang. Terus ininya kalau misalnya mukenah potongannya itu kalau zaman sekarang kan udah ada kayak ininya ya, itu bagus, itu tertutup. Kalau nggak ada gimana caranya, kita majuin aja. Iya, kita tarik gimana caranya lah, atau kita pakai kerudung bergo di dalamnya biar ada ini yang menutup. Sama ini apa, tempat tumbuhnya rambut gitu kan, harus tertutup gitu, tapi jangan menutupi semua ini apa namanya jidat, karena harus ada sebagian, paling tidak sedikit bagian jidat kita yang nempel ke tempat sujud. Jangan ciputnya sampai sini banget ya, sujudnya kehalangan ciput, nanti nggak sah. Harus ada minimal sebagian kecil dari jidat kita yang menempel ke tempat sujud kita. Tuh ya Bu ya. Apalagi apakah ada yang ditanyakan lagi? Udah, kita kosor. Kita kosor kajian kita dan kita jamak. Jamaah akhir kita akhirkan, daripada kita udah muter-muter ya, tapi kita statusnya bukan sebagai musafir. Cuma muter-muter puyengnya aja tapi nggak ada perikanan. Karena nggak ada niat untuk safar. Jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, maka mari kita membaca doa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi, diberikan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.